Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yuniska Fitriah dari kelompok 2. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dari golongan 2 angkatan 1. Di sini saya akan berbicara mengenai nilai-nilai dasar PNS etika publik. Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi seorang ASN, maka apapun yang dilakukannya akan menjadi sorotan. Masyarakat memiliki harapan dan tuntutan yang tinggi kepada para ASN. Saking tingginya harapan, maka seringkali perilaku ASN menjadi sorotan, terutama perilaku yang kurang baik, seperti kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, seorang ASN harus dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, salah satunya etika publik di dalam dirinya, untuk mengubah citra ASN di mata masyarakat sebagai pelayan publik yang baik, pelaksana kebijakan publik, dan pemersatu bangsa. Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 4, ada 15 nilai-nilai dasar etika publik. Kemudian berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 5, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Dimensi etika publik. Yang pertama, itu ada dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi kualitas pelayanan publik adalah moral dalam etika publik, menuntut lebih dari kompensasi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, ada dimensi modalitas. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Unsur-unsur dalam dimensi modalitas. Yang pertama, akuntabel. Yang kedua, transparansi. Dan yang ketiga, netral. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi tindakan integritas publik. Setiap pegawai pemerintahan harus menghindari adanya konflik kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugasnya. Konflik kepentingan akan mengakibatkan yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian pengarahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Bentuk perilaku konflik kepentingan. Yang pertama, aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk di dalam kategori konflik kepentingan. Yang pertama, ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan.
membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintahan, menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah, membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak, terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah. Demikian tadi penjelasan dari saya tentang etika publik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.